selamat berjumpa di channel YouTube Magabutri Tripo. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, atas berkah dan rahmat serta hubungan karma baik di antara kita dapat melakukan kebajikan. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan berbincang Dharma dengan tema nilai hidup manusia. Ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, pada dinasti Tang hidup seorang sastrawan yang bernama Bai Juyi atau Po Cui. Mohon maaf kalau ada di dalam penyebutan nama ini salah. Lebih dari 3.000 puisi yang ditulis oleh Po Cui ini. Pada satu hari, dia mengunjungi Guru Zen. Dan dia bertanya kepada Guru Zen tersebut, "Guru, apa inti dari ajaran Buddha?" Lalu Guru Zen itu menjawab, "Tidak melakukan yang tidak baik, banyak berbuat yang baik." Bai Juyi merasa bingung dengan jawaban yang sangat singkat dan sederhana ini. Melihat kebingungan, Guru Zen tersebut menjelaskan, "Kalimat ini gampang sekali diucapkan. Bahkan oleh anak seusia 8 tahun pun bisa dengan lancar, dengan mudah mengucapkan kalimat tersebut. Tapi, orang yang sudah mencapai usia 80 tahun pun masih sulit untuk melakukannya." Bai Juyi baru sadar dan memahami falsafah sederhana itu. Buddha Dharma begitu ringkas, patut direnungkan, dipahami arti yang sesungguhnya. Kemudian, kalau sudah mengerti, merenungkan, memahami, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melakukan yang tidak baik. Tidak ada manfaatnya melakukan hal yang tidak baik. Apa perbuatan yang tidak baik? Di antaranya adalah perbuatan yang dilakukan oleh mulut dengan ucapan, yaitu gosip. Ada orang begitu semangat sekali menanggapi berita-berita gosip. Ketika temannya datang untuk menggosip, dia dengan semangat menanggapi berita gosip tersebut. Tanpa dia sadari, di belakang dia pun digosipkan juga. Penggosip, menggosipkan, penggosip. Gosip, gosip, gosip. Hendaknya manusia berpikir, untuk apa melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya? Guru Agung Konghucu menilai, seseorang itu dari perbuatannya. Apakah orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Bahkan atau tidak? Lalu kemudian baru Konghucu menilai dengan bakti orang itu kepada leluhurnya. Banyak berbuat yang baik. Orang-orang yang melakukan perbuatan baik akan sangat bermanfaat buat dirinya sendiri, juga buat orang lain. Untuk itu, manusia harus menjaga rangsangan ucapan. Manusia harus mengendalikan ucapannya. Manusia harus menghentikan perbuatan yang tidak baik melalui ucapan. Dia harus semangat melakukan perbuatan baik melalui ucapan. Ucapan yang penuh kasih, ucapan yang menyejukkan akan membawa berkah, membawa berkat buat diri yang mengucapkan dan juga orang lain yang mendengarkan. Orang akan dinilai dari ucapan dan perbuatannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, manusia masuk atau lahir ke dunia, lalu menjalani kehidupan di dunia. Keluar dari dunia atau meninggal dunia, untuk apa? Sayangnya, ada manusia yang tidak mengerti mengapa dan untuk apa manusia itu lahir ke dunia. Manusia lahir ke dunia adalah karena hukum sebab akibat. Hukum hutang piutang di kehidupan masa lalu. Maka dari itu manusia harus menyelesaikannya kehidupan itu. Manusia harus mengerti dan sadar
Jangan sia-siakan kehidupannya. Mengerti mana yang benar untuk diperbuat, mengerti mana yang tidak benar untuk dihindari. Ada seorang ibu dan dia selalu berkata, saya pengen langsing, saya ingin sehat. Ibu ini yang ingin langsing dan ingin sehat, maka dia berolahraga. Maka dipilihlah olahraga itu yang dia lakukan adalah senam. Yang jadi masalah adalah ibu-ibu ini hobinya doyan banget jajan, doyan banget nyemil, doyan makan. Apakah senamnya akan berhasil? Perhatikan perbuatan, mana yang boleh diperbuat dan mana yang harus dihindari. Manusia harus hati-hati ketika dia berada. Manusia harus hati-hati ketika dia berkepandaian, ketika dia berkedudukan. Sebab orang-orang manusia-manusia yang berada, berkepandaian, berkedudukan ini bisa merubah gaya bicara. Seorang yang berperi cinta kasih, hati-hati dalam bicara. Banyaklah berbuatan baik. Manfaatkan harta untuk kebaikan. Manfaatkan kepandaian untuk kebaikan. Manfaatkan kedudukan, pangkat untuk kebaikan. Sebab nilai hidup manusia adalah perbuatan yang dilakukan itu. Dan mulai sekarang, mari sama-sama kita melakukan perbuatan baik. Jangan sampai kita nanti sudah keluar dari dunia ini atau mau keluar dari dunia ini baru berpikir untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita lakukan melalui ucapan, membaca parita. Membaca parita kita lakukan sekarang sebelum kita dibacakan parita. Sembahyanglah sebelum kita disembayangi. Dhammapada 183. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran semua Buddha. Dalam kitab Taihak bab yang 1 ayat yang keempat. Sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Yakinlah Tuhan Yang Maha Esa, Sri Nabi Guru yang Agung akan selalu membimbing, melindungi, dan memberkati kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang sudah membuka hati dan pikiran dalam menerima Dharma mulia ini. Mekarlah permata serta suci mekar. Selai nanas ditimbang berat, selai pisang manis buatan. Nilai emas tergantung karat, nilai manusia tergantung perbuatan. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Semoga jasa kebajikan yang kita lakukan membawa kebahagiaan buat para leluhur dan semua makhluk.